Di Indonesia baru-baru ini, masyarakat Indonesia ditipu podcast Refly Harun yang ternyata adalah konten hoaks dan sangat berbahaya. Podcast Refly Harun dengan sengaja menyeting seseorang bernama Rizal Afif yang memberikan kesaksian palsu bahwa Munarman tidak terkait dengan MIT dan ISIS. Inilah fakta sebenarnya. Penjelasan dari Kalapas Gunung Sindur Mujiarto saat berbincang dengan Detik Jabar. Data kami tidak ada atas nama Abu Rizal Afif, ucap Kalapas Gunung Sindur Mujiarto saat berbincang dengan Detik Jabar Jumat 13 Mei 2022. Budiarto menjelaskan adapun dalam data yang didapat ada satu nama, Muhammad Rizal alias Hijal bin almarhum Sulaiman, yang memang baru keluar dari lapas tersebut. Dia baru bebas pada 12 Januari 2012. 260 napi tersebut bukan narapidana, yang menurut Mujiarto pria tersebut merupakan napi kasus penipuan. Ada yang bebas dari lapas Gunung Sindur tanggal 12 Januari 2012 atas nama Muhammad Rizal alias Ijal. Salah seorang tersangka penculikan 12 anak yang ditangkap itu mengaku sebagai mantan napi terorisme. Dia mengaku ditangkap oleh Densus 88 dan dia terlibat pelatihan teroris poso. Dan dia juga pernah mengakui itu ketika dia diundang dalam podcastnya Refly Harun. Yang jelas tidak ada warga binaan maupun mantan warga binaan atas nama Abu Rizal Afif di lapas khusus Gunung Sindur, kata dia menegaskan. Diberitakan polisi mengungkap kasus penculikan bocah asal Bogor dan bocah asal Jakarta Selatan yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan. Polisi menangkap tersangka Abi Rizal Afif atau Rizal Afif umur 28 tahun yang mengaku sebagai mantan narapidana kasus terorisme. Di sisi lain, bagian media Eko Kuntadi atau Eko menyindir pakar hukum tata negara Refly Harun soal pelaku penculikan belasan bocah, yakni Rizal Afif yang mengaku sebagai mantan napi. Kabarnya Rizal Afif dibayar untuk berbohong agar mengaku sebagai mantan napi tertib podcast Refly Harun. Menurut Eko Kuntadi, Rizal Afif dibayar untuk berbohong dengan tujuan membela kasus terdakwa terorisme, yakni Munarman. Ia pun menyebut hal itu berdasarkan arahan dari Refly Harun dan terdakwa kasus ujaran kebencian Habib Bahar bin Smith. Waduh, kabarnya Rizal Afif dibayar 7 juta rupiah untuk berbohong, aku mantan napi, dalam podcastnya Refly Harun. Tujuannya membela Munarman atas arahan Habib Bahar bin Smith dan Refly Harun. Dia mengaku muridnya Bahar Smith. Dari mana anak ini? Dia bukan siapa-siapa seperti yang disebutkan oleh Refly, tapi tiba-tiba diundang. Satu hal yang penting yang dia akui adalah dia tidak menemukan Munarman dalam jaringan teroris. Dia membela Munarman, dia mempertegas bahwa Munarman bukan teroris. Eko pun menilai gerombolan Refly Harun dan Habib Bahar bin Smith tersebut memang hidup dari kebohongan. Gerombolan ini memang hidup dari kebohongan-kebohongan selanjutnya, tapi ngaku paling beragama tuturnya. Dalam usahanya itu, Eko Kuntadi juga membagikan sebuah poster berjudul podcast Refly Harun Hoax dan sangat berbahaya se-Indonesia. Ditipu podcastnya Refly Harun Hoax dan berbahaya, demikian judul poster unggahan Eko tersebut. Dilihat dari poster itu tampak narasi yang menyebut Rizal Afif bukan mantan narapidana terorisme atau napiter. Terkait hal itu, nama Refly Harun, Bahar Smith, dan Munarman pun disinggung. Rizal Afif bukan mantan napiter. Refly Harun adalah sutradara di balik semua ini, ya Bahar Smith dan Munarman dalam satu lingkaran. Dalam tulisan narasi poster itu, selain itu narasi poster tersebut juga mengungkapkan bahwa Rizal Afif disuruh bayar Smith. Ini ada dua benang merah yang mesti kita lihat. Dia mengaku sebagai mantan napi teroris kepada Refly Harun, dan ketika dia tertangkap akibat kasus penculikan anak, dia juga mengaku sebagai mantan napi teroris. Mengaku sebagai mantan napiter,
guna membantu menyelamatkan kasus Munarman. Rizal Afif bukan mantan napi terorisme yang default. Refli Harun ini settingan. Bahar Smith. Rizal Afif disuruh mengaku mantan napi teruntuk membantu menyelamatkan kasus Munarman, ungkapnya. Lebih lanjut, poster unggahan Eko Kun tadi yang menyinggung Refli Harun itu menyebut bahwa Rizal Afif pernah dipenjara di lapas Gunung Sindur bukan karena kasus terorisme melainkan kasus kerusuhan Bawaslu Kalapas Gunung Sindur. Membantah bahwa Rizal Afif bukanlah napi teroris. Rizal Afif masuk rutan Gunung Sindur karena kasus kerusuhan Bawaslu, ujarnya. Ya, kamu juga belum bisa memastikan keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai estetika yang pertama. Kami akan memeriksa kejiwaan. Kemudian yang kedua, keterangan tersangka. Tentunya akan kami jadikan sesuai dengan alat bukti yang lainnya untuk memastikan keterangan tersangka. Sesuatu yang unik ketika dia itu berhasil ditangkap karena menjadi pelaku penculikan anak dan penipuan. Nah, apa tujuannya dalam penangkapan kali ini? Dia mengaku sebagai mantan napi teroris di podcastnya Refli Harun. Padahal dari catatan Densus tidak ada nama ini sebagai mantan teroris. Dan juga dari catatan Lapas Gunung Sindur, orang ini tidak pernah tercatat sebagai napi teroris. Ia mengaku sebagai mantan napi teroris. Mengapa dia berusaha bertahan dengan pengakuan itu? Ini adalah upaya sinkronisasi penangkapan kali ini. Dia mengaku sebagai mantan napi teroris karena dia pernah mengaku sebagai mantan napi teroris dalam podcastnya Refli Harun. Ada apa di balik ini? Ternyata dari hasil pengakuan tersangka, dia memang diundang ke podcast Refli Harun untuk mengaku sebagai mantan napi teroris dan mengaku sebagai muridnya Bahar bin Smith. Mungkin ya memang muridnya Bahar bin Smith di penjara, mungkin saja. Lalu tujuannya apa? Ada dua tujuannya sesuai dengan konten yang ada di dalam podcast. Si dia ingin mengklarifikasi nama Bahar bin Smith. Yang kedua adalah dia membela Munarman mati-matian atas nama mantan teroris. Ini menarik. Saya tidak mau mengatakan bahwa ada apa dengan podcast Refli Harun. Seseorang yang tidak terkenal tiba-tiba dimunculkan dalam podcastnya, mengaku mantan napi teroris, lalu diundang berbicara, mengagung-agungkan Bahar bin Smith, dan kemudian juga membela Munarman. Di situ dan apa ujung-ujungnya dia tetap mengaku sebagai mantan napi teroris. Ia ingin bertahan dan berusaha mensinkronisasi pengakuan dia di podcast Refli Harun dan pengakuan dia terhadap penyidik hari ini. Tapi ternyata semuanya buyar dari sini. Kita bisa menarik benang merah. Dan ada apa dengan Refli Harun? Ada apa dengan tersangka Rizal Afif? Dan ada apa dengan Bahar bin Smith? Ini semua adalah satu lingkaran. Kebohongan untuk membela kebohongan. Ini adalah lingkaran kejahatan untuk membela kejahatan. Ada 3 poin penting di sini. Sosok penting Bahar Smith, Refli Harun, dan juga Rizal Afif. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita tunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian berikutnya. Kita tunggu pengakuan-pengakuan dari Rizal Afif ini sampai semuanya terbongkar. Karena bagaimanapun, kebenaran akan muncul dengan logikanya sendiri. Bahwa identitas tersangka itu tidak terdaftar di Lapas Gunung Sindur, sehingga dapat dikatakan kemungkinan apa yang disampaikan oleh tersangka itu tidak. Salah seorang tersangka penculikan 12 anak yang ditangkap itu mengaku sebagai mantan napi terorisme. Dia mengaku ditangkap oleh Densus 88 dan dia terlibat pelatihan teroris Poso. Dan dia juga pernah mengakui itu ketika dia diundang dalam podcastnya Refli Harun. Yang jelas tidak ada warga binaan maupun mantan warga binaan atas nama Abu Rizal Afif di Lapas Khusus Gunung Sindur, kata dia menegaskan. Diberitakan polisi mengungkap kasus penculikan bocah asal Bogor dan bocah asal Jakarta Selatan yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan. Polisi menangkap tersangka Abi Rizal Afif atau Rizal Afif umur 28 tahun yang mengaku sebagai mantan narapidana kasus terorisme.
Di sisi lain, bagian media Eko Kuntadi atau Eko menyindir pakar hukum tata negara Refli Harun soal pelaku penculikan belasan